Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia Maulidia dari Universitas Hasyim Asy'ari, Prodi Hukum Keluarga, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar ilmu hukum, yaitu hak dan kewajiban. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja terdapat hal-hal yang harus kita lakukan atau yang biasa kita sebut dengan kewajiban, dan juga ada hal-hal yang harus kita dapatkan, yaitu hak. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, dan keduanya harus seimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Kita sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajiban kita, dan seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada seorang warga negara. Sebelum membahas lebih jauh mengenai hak dan kewajiban seorang warga negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari hak dan kewajiban itu sendiri. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa kita terima atau nikmati dan tidak dapat dirampas atau dilanggar oleh orang lain. Artinya, kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita, dan kita tidak boleh melanggar dan tidak boleh merampas hak milik orang lain. Salah satu hak yang paling dasar yang ada adalah hak asasi manusia, yaitu hak seorang manusia untuk hidup. Jika dikontekskan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara, maka tentu saja hak kita sangat bergantung pada UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Kewajiban pada dasarnya adalah hal-hal yang wajib kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Sebagai warga negara, tentu saja kita wajib menunaikan peran-peran kita sebagai warga negara yang baik. Ada berbagai macam hak, salah satu contohnya adalah hak hukum. Contoh hak hukum adalah 1. Setiap warga negara Indonesia bebas untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama dan kepercayaan kita. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Maksudnya, tidak ada perbedaan apapun tanpa terkecuali. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Artinya, tidak memandang mau dia miskin atau kaya, berkulit hitam atau putih, bermata lebar atau sipit, dari berbagai macam golongan. Jika dia termasuk warga negara Indonesia, maka dia berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan berbagai macam administrasinya. Selanjutnya, ada contoh kewajiban. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Contoh kewajiban kita sebagai warga negara. 1. Tiap-tiap warga negara memiliki kewajiban untuk bisa berperan atau ikut serta di dalam mempertahankan dan membela negara Indonesia. Yang kedua, tiap-tiap warga negara wajib untuk membayar pajak serta retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Hak kewarganegaraan. Ada berbagai macam hak kewarganegaraan. Yang pertama, hak dan kewajiban dalam bidang politik. Kita sebagai warga negara berkewajiban membela negara di bidang politik. Hak dan kewajiban dalam bidang politik ada di pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Atau ada di pasal 28 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksudnya adalah setiap negara menjamin atas kebebasan berorganisasi, berserikat, dan berkumpul dengan tidak merugikan pihak lain atau negara itu sendiri. Dan tiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat dengan bebas dan mendengar pendapat tersebut dengan baik. Contoh hak dan kewajiban di bidang politik adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menyatakan pendapat, hak mendirikan organisasi kemasyarakatan atau partai politik, dan hak untuk ikut berorganisasi. Yang kedua, ada hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mencerminkan sikap-sikap kebudayaan warga Indonesia. Dan hak kewajiban dalam bidang sosial budaya ada di pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Artinya adalah negara Indonesia harus tetap mempertahankan dan memajukan kebudayaan masyarakat dan daerah di setiap wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat setempat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya masing-masing agar tidak tergerus atau hilang oleh modernisasi ataupun globalisasi. Contoh hak dan kewajiban di bidang sosial budaya adalah hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak mencantumkan gelar pendidikan sesuai dengan yang didapatkan, dan hak untuk berinovasi dan berkreasi. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan atau yang biasa kita sebut dengan bidang Hankam. Hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ada di pasal 30 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Contoh hak dan kewajiban di bidang Hankam adalah hak menjadi anggota TNI, hak ikut pendidikan bela negara, dan kewajiban mengikuti pendidikan kemiliteran. Yang keempat, ada hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi ada di pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, segala sesuatu baik itu sumber daya alam, air, beserta kekayaan alam lainnya yang berada di dalam wilayah teoriti NKRI berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Contoh hak dan kewajiban di bidang ekonomi adalah hak mendapatkan gaji atau upah yang sesuai dengan standar hidup, hak mendapatkan cuti, hak menciptakan atau memiliki usaha atau pekerjaan. Nah, yang selanjutnya ada hak mutlak dan hak relatif. Mutlak dan relatif adalah dua kata yang saling berlawanan. Yang pertama, kita bahas adalah hak mutlak. Hak mutlak adalah hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana hak ini tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan harus dihormati oleh orang lain. Contohnya adalah hak-hak yang melekat pada pribadi seseorang seperti hak untuk hidup atau hak-hak yang muncul karena adanya hubungan keluarga seperti hubungan antara suami dan istri dan hubungan antara orang tua dan anak. Nah, kebalikan dari hak mutlak adalah hak relatif. Hak relatif adalah hak yang timbul karena adanya perjanjian mengenai hutang piutang dan tidak bersifat mutlak. Hal ini hanya bisa diganggu-gugat oleh pihak yang disebutkan dalam perjanjian. Contohnya seperti pemberi hutang memiliki hak untuk meminta pembayaran kepada pihak yang berhutang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.